Hai guys, jadi hari ini aku mau menceritakan tentang keistimewaan Bali. Bali adalah provinsi dan pulau di Indonesia yang terletak di antara Jawa dan Lombok, beribu kota di Denpasar. Pulau ini dijuluki Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura karena keindahan alamnya yang dipatukan dengan budaya dan agama Hindu yang kental, menjadikannya tujuan pariwisata utama di Indonesia dan di dunia. Sejarah Bali dimulai dari migrasi orang-orang Austronesia ribuan tahun lalu, diikuti perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha berinteraksi dengan Eropa pada abad ke-16 dan dijajah Belanda pada abad ke-19 yang puncaknya terjadi saat Perang Puputan. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Bali menjadi provinsi dan terus berkembang menjadi ikon pariwisata yang tetap mempertahankan budayanya. Bali juga memiliki kasta. Apa sih kasta itu? Kasta adalah sistem stratifikasi sosial yang kaku di mana status seseorang ditentukan oleh kelahiran dan tidak dapat diubah sepanjang hidupnya. Bali juga memiliki 5 kasta. 1. Kasta Brahmana. Kasta tertinggi yang terdiri dari para pendeta dan cendekiawan spiritual. Mereka berperan dalam urusan keagamaan dan pendidikan. 2. Kasta Ksatria. Berasal dari kalangan prajurit, pemimpin, dan bangsawan. Mereka memiliki peran penting dalam pemerintahan dan struktur sosial, serta seringkali memiliki gelar seperti anak agung atau dewa agung. 3. Kasta Waisya. Meliputi kaum pedagang, petani, dan pengelola sumber daya yang berperan dalam kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 4. Kasta Sudra. Kasta terendah yang sebagian besar terdiri dari buruh, petani, dan pekerja kasar. Mereka berperan dalam memberikan layanan penting seperti produksi pangan dan perbaikan infrastruktur. Kelima, kasta Jaba merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak termasuk dalam 4 kasta utama tersebut. Bali juga memiliki tradisi. Yang pertama, Galungan, hari raya keagamaan Hindu untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau kejahatan. Kedua, Nyepi, hari raya keheningan yang dirayakan dengan tidak beraktivitas, berbicara, atau keluar rumah, bahkan tidak boleh menyalakan api dan listrik. Ketiga, Melasti, upacara penyucian diri yang dilakukan sebelum nyepi di sumber air suci seperti laut. Keempat, Ngaben, upacara pembakaran jenazah untuk mengantarkan roh ke alam selanjutnya. Kelima, Saraswati, hari raya untuk menghormati Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan. Keenam, Melukat, upacara pembersihan spiritual untuk menghilangkan energi negatif. Di Bali juga memiliki nama anak khusus. Anak sulung bisa diberi nama Wayan, Putu, Gede, atau Luh untuk perempuan. Anak kedua bisa diberi nama Made, Kadek, atau Nengah. Anak ketiga bisa diberi nama Nyoman atau Komang. Anak keempat bisa diberi nama Ketut. Anak kelima, nama akan diulang dari awal, misalnya Wayan Bali. Kalau nama anak berdasarkan kasta Brahmana, pria menggunakan Ida Bagus, perempuan menggunakan Ida Ayu. Kasta Ksatria, pria menggunakan Gusti Ngurah, perempuan menggunakan Gusti Ayu. Nama seperti Cokorda, Anak Agung, Dewa, dan Desa juga sering ditemukan. Kasta Waisya, secara tradisional menggunakan nama-nama yang diawali dengan Ngaken, Kompiang, Sang, dan Si, meskipun semakin jarang digunakan saat ini. Kasta Wayan dan perempuan dimulai dengan Ni, misalnya Niluh, diikuti dengan nama urutan kelahiran. Bali juga memiliki tempat wisata yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung di sana. Yang pertama, Tanah Lot. Tanah Lot adalah sebuah pura Hindu yang terletak di atas formasi batu karang di laut lepas pantai Bali. Tanah Lot berasal dari kata tanah.
tanah atau daratan, dan lot yang berarti laut. 2. Desa Panglipuran. Desa Panglipuran adalah desa adat di Bali yang terkenal karena kebersihan, tradisi, dan tata ruang uniknya. Desa ini mengelola lingkungan dan budaya dengan harmonis, sehingga menjadi destinasi wisata yang inspiratif sekaligus terorganisir. Pengelolaan sampah hutan bambu sebagai hutan pelindung adalah contoh nyata dari konservasi alam dan kearifan lokal yang dijaga secara ketat. Tata ruang didasarkan pada konsep Trimandala yang membagi wilayah menjadi 3 zona. Utama Mandala, wilayah suci; Madhya Mandala, pemukiman penduduk; Mista Mandala, pemakaman. 3. Bedugul. Bedugul adalah kawasan wisata pegunungan di Bali bagian tengah utara yang terkenal dengan suhu sejuk, pemandangan alam yang indah, dan menjadi jalur penghubung antara kawasan Denpasar dan Singaraja. Konon berasal dari gabungan kata beduk, alat musik Islam, dan kulkul, alat komunikasi tradisional Bali, yang mencerminkan toleransi beragama di daerah tersebut. Kawasan ini berpusat di sekitar 3 danau kawah, yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tambelingan. 4. Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah pantai pasir putih yang terkenal di selatan Bali, menjadi destinasi wisata populer karena ombaknya yang cocok untuk berselancar dan pemandangan matahari terbenam yang indah. Dulunya merupakan desa nelayan dan pelabuhan dagang. Pantai ini kini berkembang pesat menjadi pusat wisata yang ramai dengan banyak fasilitas seperti hotel, restoran, dan pertokoan di sekitarnya. 5. Pantai Pandawa. Pantai Pandawa adalah destinasi wisata di Bali yang terkenal dengan pasir putih, air jernih, dan tepi kapur yang menjulang tinggi. Pantai ini juga dikenal dengan sebutan Pantai Rahasia karena dulunya tersembunyi di balik perbukitan, namun kini lebih mudah diakses setelah pembangunan jalan di tahun 2012. Keunikan lainnya adalah adanya pahatan patung 5 saudara Pandawa dan Dewi Kunti di salah satu tebing, yakni patung 5 ksatria Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. 6. Pura Uluwatu. Pura Uluwatu adalah sebuah pura Hindu kuno di Bali yang terletak di atas tebing curam setinggi sekitar 70 meter di atas laut. Pura ini merupakan salah satu dari 9 pura penjaga ara, Pura Kahyangan Jagat, dan dedikasikan untuk Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Rudra, Dewa Badai. Lokasinya berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya, serta pertunjukan tari kecak setiap malam. Itu saja tentang keistimewaan Bali. Bye-bye guys.